Kekalahan ini memang tak wajar, media Cina ungkap fakta mengejutkan, Erick Thohir langsung ambil sikap tegas. Timnas Indonesia U17 gagal melangkah ke semifinal Piala Asia U17 2025 setelah menelan kekalahan telak 6-0 dari Korea U17 Senin 14 April malam waktu Indonesia bagian Barat dalam pertandingan perempat final di Stadion King Abdullah Sports City Hall. Tim besutan Nova Arianto ini sudah tertinggal dari Korea Utara saat laga baru berjalan 7 menit melalui gol Cho Song-hyun. Kim Yoo-jin kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-19 sehingga Korut memimpin 2-0 di babak pertama. Korut tidak mengendurkan serangan di babak kedua dan terus memberikan tekanan ke pertahanan timnas U17. Hasilnya mereka menambah 4 gol dari Ri Kyung-bong pada menit ke-48. Penalti Kim Tae-gu pada menit ke-60, Ri Kang-ri pada menit ke-61, dan Park Ju-won pada menit ke-77. Namun ternyata banyak sekali media yang melihat bahwa kekalahan Indonesia ini bukanlah sesuatu yang wajar. Pasalnya terlihat para pemain Korea Utara tak memiliki informasi yang cukup untuk dijadikan analisis head-to-head. Salah satu media kenamaan Cina, Sohu, juga turut mengomentari keperkasaan Korea Utara ketika menghajar timnas Indonesia U17. Media Cina itu menyebut Korea Utara diperkuat pemain bayaran, namun Sohu tidak menjelaskan secara detail apa maksud dari pemain bayaran. Indonesia U17 akhirnya berhasil lolos babak penyisihan grup, namun ketemu dengan pemain bayaran Korea Utara di pertandingan sistem gugur pertama, tulis Sohu dalam artikelnya. Mimpi mereka Indonesia untuk mencapai perempat final hancur lebih tragis, tambah media Cina itu. Terlepas dari dugaan pemalsuan usia Korea Utara di atas benar atau tidak, timnas Indonesia U17 tetap lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November. Tak ingin larut dalam kekecewaan, Erick Thohir sendiri sepertinya memang sedang mengambil langkah besar untuk mulai meracik timnas U23 yang akan bermain di SEA Games nanti. Tak tanggung-tanggung, Pak Erick sudah mendapatkan beberapa nama baru untuk dinaturalisasi guna mempertebal skuad Indonesia muda yang saat ini sudah dibentuk. Berikut pemain yang akan dinaturalisasi. Lauryn Ulrich, AMV. Timnas Indonesia kini tengah dikaitkan dengan gelandang serang milik Stuttgart, Lauryn Ulrich. Nama Lauryn Ulrich mencuat setelah kedapatan telah memfollow agen pemain yang acap kali salurkan pemain keturunan untuk bergabung ke Timnas Indonesia, Fardi Bahdim. Secara garis keturunan, Lauryn Ulrich memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya, pihak sang ayah yang asli kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Pemain Stuttgart itu masih eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena tercatat belum pernah membela timnas Jerman senior. Daniel Klein. Kiper FC Augsburg, Daniel Klein jadi kandidat pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan disebutkan Daniel Klein dikabarkan sudah menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu diungkapkan oleh akun seputar timnas Indonesia yakni @footballabroadindonesia, Jumat 8 November 2024. Kiper keturunan Indonesia Jerman Daniel Klein menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Kiper berusia 23 tahun dengan tinggi 191 cm saat ini membela klub Bundesliga Jerman, FC Augsburg, namun belum pernah dimainkan dan kontraknya akan berakhir musim depan. Tulis @footballabroadindonesia. Kabar itu memperkuat statement akun Instagram @ahmadreza85 Jumat 2 Februari 2024 yang pernah mengungkapkan ketertarikan Daniel Klein untuk membela timnas Indonesia. Ya, Fardi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia. Tentu saja saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk tim nasional Indonesia. Menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin, entahlah bisa saja tahun ini saya ke PSSI atau Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Ethan Kohler, bek kelahiran California, Amerika Serikat. Ethan Kohler bisa masuk ke dalam pertimbangan naturalisasi timnas Indonesia. Bukti, kualitasnya dapat dilihat dari keberhasilannya menembus skuad timnas U19 Amerika Serikat. Kabar keberhasilan Ethan Kohler masuk ke dalam skuad timnas U19 Amerika Serikat diumumkan melalui klub Ethan Kohler,
Werder Bremen melalui Instagram resminya @werderleistungszentrum Jumat 15 Maret 2024. Nominasi pemain nasional junior 6 pemain muda @Werder LZ telah diundang oleh asosiasi nasionalnya selama jeda internasional mendatang. Ethan Kohler, Thomas Kolovecia, Ermal Behrami, Mix Metzgens, Calvin Settler, dan Julian Löw dipanggil oleh negaranya masing-masing. Namun Löw kemungkinan akan melewatkan kursus DFB U15 karena cedera. Tulis @Werder-Leistungszentrum. Meski resmi mendapatkan panggilan timnas U19 Amerika Serikat, kans Ethan Kohler untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia masih terbuka. Hal itu tak terlepas dari sosoknya yang belum pernah catatkan menit bermain bersama timnas senior negeri Paman Sam tersebut.